akan memperkenalkan kepadamu, udah jangan mempertimbangkan saya ini sholatnya belum benar, saya ini belum naik haji, saya ini belum selesai aliyahnya kan gitu dan sebagainya. Abaikan saja semuanya itu, terima saja dengan baik. Kemudian yang dimaksudkan wijhatan di sini artinya satu kesempatan atau satu peluang engkau bisa berkenalan. Bahwa pada akhirnya banyak orang mengenal Tuhan melalui jalur yang berbeda-beda. Wijhatan, ya. Minal wijhati, ini wijhati memberikan salah satu arah, salah satu peluang, tidak satu jalannya banyak. Orang mengenal Tuhan bisa dengan melalui ilmu pengetahuan, melalui sains dan teknologi. Ada lagi mengenal Tuhan melalui jalur kesenian, ada lagi melalui jalur pertapaan, ada lagi melalui cobaan dan ujian, ada lagi bermacam-macam lah. Nah, ini di Indonesia ini sebetulnya sedang banyak tumbuh kesadaran orang mencari Tuhan. Makanya kalau ada orang mengklaim dapat wahyu, itu terus langsung banyak yang percaya. Ada orang bersahabat dengan Jibril, langsung banyak pengikutnya. Karena memang pangsa pasarnya lagi bagus ini nih. Iya. Tetapi apa yang terjadi? Kebobodo kabeh. Semuanya itu wali-wali dalban, dukun-dukun palsu. Ada yang awalnya dikasih wiridan suruh puasa, ujung-ujungnya diajak mencari merah delima. Betul nggak? Nanti ada lagi dikasih wiridan, sholat malam segala macam. Nanti ujungnya mencari pedang samurai. Setelah itu pring petuk. Setelah pring petuk apa lagi? Cangling babi. Terus apa lagi? Kantong macan. Sampai menggandakan uang. Anti tembak. Enggak masuk akal. Tapi yang orang itu lagi kehausan mencari Tuhan, ya dijalani juga. Sampai sekarang masih ada yang tetap masih tinggal di sana, di desa apa namanya, yang menggandakan uang tuh. Iya, denger gak ada orang, ya Situbondo, Probolinggo, siapa namanya tuh? Nah, denger gak? Kanjeng Dimas, saya nggak suka menyebutkannya, udahlah nggak apa-apa lah. Ya, jangan disebutin lah. Tapi artinya bahwa kok bisa profesor, doktor, kiai, ulama besar kok bisa tertipu seperti itu? Saya melihatnya bukan sisi negatifnya, tapi sisi positifnya, bahwa masyarakat kita lagi menggebu-gebu ingin kenal Tuhan. Karena kita sudah lelah dengan penderitaan ini. Iya, lelah kita ini sejak merdeka sampai sekarang. Kapan kita mendapatkan kemakmuran, kedamaian, ketenangan? Ya, baru sekarang lah di era demokrasi, setelah reformasi kita agak mendingan, agak lega ya, bisa ngomong bebas ya, bisa berbicara bebas dan sebagainya. Dulu masalah ngomong ditewak kamu nih. Langsung hilang aja. Ya itu. Nah itulah makanya. Nah ternyata nanti pada akhirnya saya ingin mengatakan, coba kalau kamu ingin mencari mursyid, mencari pembimbing dan sebagainya, tetap bagaimanapun menggunakan standar syariat. Tetap menggunakan standar syariat. Sekalipun orang itu menunjukkan kesaktian-kesaktian
dengan bisa terbang, bisa menggandakan uang, bisa menyalakan lampu tanpa disentuh, ya kan gitu. Nyala gitu. Iya. Jangan dulu bisa berjalan di atas air. Jangan dulu percaya itu semuanya anak-anak sekalian sulap-sulapan. Ya, dibakar enggak terbakar tangannya gitu. Iya, saya juga sering melihat begitu tuh. Tidak, tetap kamu harus menggunakan setikian, menggunakan tolok ukur. Mencari orang benar itu bukan berdasarkan kesaktian. Ya, kebenaran itu bukan dengan kesaktian, karena terlalu banyak orang sakti tapi juga nggak benar. Tukang sihir sakti nggak? Sakti. Pak, kok bisa masuk ke dalam perut sih? Sakti nggak? Tapi dia bener nggak? Enggak kok. Iya, jadi standar yang dipakai untuk niteni ya ciri-ciri orang benar tetap harus menggunakan standar syariat. Iya, biar ngaku sakti tapi bakal nguyuh bari ngadeg wis tinggalan bae kan enggak. Atau nguyuh beli wis bari ngadeg beli cewek pisan gitu. Kencengnya berdiri terus nggak cebok lagi, udah tinggal aja lah. Saya kira seperti itu. Nah, lihat baca Qur'annya a'udhu ya wadduha walaili idza saja. Udah tinggal bohong itu tuh. Ya, jangan sampai nanti kalian menjadi tertipu lagi gitu. Tahu nggak berapa mereka kerugian? Sampai miliaran, triliun uangnya itu. Ya, di daerah wilayah 3 di Cirebon juga banyak, sampai satu desa 170 orang tertipu. Ada yang 1 miliar 500 juta 13 juta, jual rumah lagi dengan harapan bisa digandakan 1 miliar menjadi 2 miliar. Sinting semuanya itu. Begini saya pakai logika, kalau orang itu bisa menggandakan uang, ngapain ngajak-ngajak temen? Dewek bae mau kertek-kertek wis. Iya, 1 miliar besoknya 2 miliar. Masukkan lagi dalam kotak, besoknya 4 miliar. Masukkan lagi, besoknya lagi 16, besoknya lagi 32. Terus bagi-bagi sendiri, selesai. Ngapain ngecek-ngecek orang? Pakai akal sehat juga kita paham kok. Nah itu makanya. Jadi sudah tersesat kemana-mana, nanti pada akhirnya ketika Allah menghendaki ingin memperkenalkan dirimu, percayalah suatu ketika nanti engkau akan diberi kesempatan, wijhatan, diberi kesempatan bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah. Dan nanti dia itulah orangnya yang akan memperkenalkan dirimu kepada Allah. Satu cirinya, orang ini pasti tidak akan pernah minta imbalan apapun kepada kamu. Kalau masih minta uang buat beli menyan jin, udah bohong. Padahal mah belinya di Banjunan menyanyi tuh. Ya, 1.000 pergane mah. Mintanya 25 juta. Namanya menyan apel jin. Saya tahu kok. Menyan luban zakar, menyan musaki yang harganya paling mahal sekilo tuh 300.000. Iya, dia mintanya 25 juta. Bohong semuanya itu. Nah itulah kenapa orang yang semacam itu tidak pernah minta upah, malah dia yang akan memfasilitasi kamu. Kalaupun kamu diajak bertapa, dia yang membiayai kamu kok. Karena orang yang sudah kenal Tuhan ini bukan dicari, tapi dia yang mencari orang-orang yang berbakat dan mampu bisa berkenalan dengan Tuhan. Jadi bukan kamu yang bahagia, orang yang kenal Allah lah yang berbahagia ketika dia melihat bahwa kamu punya bakat untuk itu. Jadi mencari. Sekolah juga di sini
Jangan anak-anak meminta supaya dipilih, tapi sekolah sendiri yang harus memilih, menjaring sendiri, mencari anak-anak yang punya minat dan anak-anak yang berbakat. Bakat dan minat bukan kamu yang mempertunjukkan, tapi kami sekolah yang akan mencari kamu. Betul enggak? Nah, itulah persoalannya. Ya. Lalu pada akhirnya siapa orang yang sudah kenal oleh Allah itu, terjadi begini. Mencarinya di Gunung Dieng, di Gunung Serandil, Gunung Kemukus, Gunung Cupang. Muter-muter cari orang sakti, cari waliullah yang bisa membimbing dirinya. Jadi ceritanya itu ada seorang lelaki yang kepengen belajar benar dengan meningkatkan kegiatan ritual-ritual. Sholatnya bukan hanya 5 waktu fardu saja, tapi juga ditambah dengan sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Dari mulai sholat fajar, qobliyah subuh, lalu duha, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, malam bangun lagi, sholat tobat, sholat tasbih, sholat witir, sholat hajat, sholat witir, nanti sholat fajar menjelang subuh. Zikirannya juga berjam-jam, gadeg, hilallah, sampai istrinya merasa jengkel. Apa bilangnya? Tetangga sebelah barat jam 2 malam sudah berangkat ke sawah. Tangga sebelah timur jam 5 sudah berangkat ke pasar. Suamiku jam 9 masih gada gedek baik. Perangsane tasbih kok bisa digoreng po perangsane po. Sambil ditarik sejadahnya disabetakan hingga sesisan. Seperti itu. Jadi selalu di gini. Tidak mungkin bang kamu jadi wali, paling wali jedalban kamu nih. Udah yang penting usaha aja yang rajin ngasih makan anak istri tiap hari di mestinya. Akhirnya saking nggak betahnya dengan istri, dia pergi melanglang buana mencari waliullah. Sampai Gunung Serandil, gunung apa lagi? Gunung Kemukus, Gunung Kawi, Gunung Cupang gitu, muter-muter. Akhirnya, nah disinilah Allah menghendaki orang ini bisa berkenalan dengan Allah. Ketemu juga sama waliullah yang beneran. Tetapi ketika dia ingin belajar, pengen dianggap murid, nggak bisa. Kamu ini goblok, percuma jauh-jauh datang ke sini pengen belajar bener sama saya. Padahal orang yang di sampingmu, yang tiap malam bertidur berselimut dengan kamu, itu adalah waliullah gedean itu tuh. Maksudnya siapa? Ya istrimu itu. Konon. Jadi artinya dia melongo aja. Masa iya? Nyong dia tuh ngelarang saya dzikiran, ngelarang saya sholat. Masa dia waliullah? Udah pulang aja percuma kamu tuh. Udah sana. Akhirnya dia ya udah balik lagi. Sampai di depan pintu, istrinya sudah nunggu di depan. Sambil tersenyum, baru tahu lo ya. Ya, itulah artinya bahwa persoalan perwalian itu tidak pernah dipamerkan, pasti disembunyikan.
Jadi kalau ada orang yang pamer-pamer sudah pasti itu bukan.